Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajabin wa sallallahu ala rasulihi wa na'imatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil adhar ala rasulillah wa alihil akhyar. Kembali lagi pada upaya untuk menghidupkan literasi, yaitu membaca buku, dan kali ini ulasannya tentang buku yang terkait dengan Nisfu Sya'ban. Di Nisfu Sya'ban ini, di masyarakat secara umum, pembahasan Nisfu Sya'ban itu terkait dengan ibadah-ibadah, ritual-ritual, dan manfaat-manfaat dari ritual itu. Tetapi di mazhab lain, khususnya di kalangan pengikut Ahlul-Bait, bahwa Nisfu Sya'ban ini terkait dengan hari kelahiran, hari bergembira atas lahirnya Imam Zaman, yaitu Imam Mahdi Al-Muntazar, yang sampai saat ini gaib. Jadi pernah muncul, pernah lahir, tapi kemudian gaib. Nah, ada buku yang menarik secara biografi dari mungkin informasi terkait dengan Imam Muhammad Al-Mahdi. Bukunya terjemahan, bukunya adalah berjudul Imam Muhammad Al-Mahdi, Panutan dan Suri Teladan. Buku ini ditulis oleh Al-Marja Ayatullah Uzma Sayyid Muhammad Taqi Mudarrisi, terbit tahun 2016 oleh YMC Bandung. Buku ini terbilang tipis, hanya 148 halaman, sehingga dalam waktu setengah hari saja sudah beres dibaca. Ia hanya baca saja tanpa analisis kritis pada buku tersebut. Ini juga yang saya lakukan. Maklum, saya hanya seorang pembaca awam, meski lulusan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sesuai dengan judul, tentu karya Sayyid Mudarrisi ini menguraikan kelahiran Al-Mahdi, situasi yang terjadi pada kelahiran Al-Mahdi, dan alasan yang disertai dalil kemunculan Al-Mahdi berdasarkan hadis atau riwayat dari baginda Rasulullah SAW dan keluarganya atau Ahlul Bait. Menurut saya, bahwa yang layak dikaji kembali oleh para peneliti pada buku ini seputar keyakinan bahwa selain Nabi Isa, Nabi Idris, dan Nabi Khidir, juga ada seorang imam yang hingga kini masih hidup sejak gaib kubro yang ditandai wafatnya wakil yang keempat tahun 329 Hijriah. Kemudian pada saatnya kelak ia akan muncul kembali. Jadi sampai hari ini Imam Mahdi dalam keadaan gaib dan kehadirannya ditunggu. Dari buku terjemahan ini, saya menjadi tahu tentang kontinuitas pembawa ajaran Islam sejak Rasulullah SAW wafat sampai tiba nanti kiamat. Jadi dalam setiap zaman ada otoritas yang mengkawal dan menjaga agama Islam dari penyimpangan pemahaman maupun penafsiran atas sumber agama. Mereka ini disebut imam dan berjumlah 12. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, dan yang ke-12 bernama Imam Mahdi Al-Muntazar alaihissalam.
sudah menjadi ketentuan ilahi, sosok Al-Mahdi ini mengalami gaib dan umat dibimbing melalui 4 orang wakilnya. Setelah wafat 4 orang wakil ini, maka umat dengan petunjuk hadis dari imam mengikuti ulama yang faqih dan memiliki keilmuan di atas rata-rata umat Islam yang wara' dan zuhud, yang selanjutnya kita kenal atau dikenal dengan marja taklid. Ulama marja taklid ini oleh kaum muslim Syiah dirujuk dalam urusan agama dan diminta solusi atas saat memiliki persoalan dari umat. Jadi sampai datang Al-Mahdi, otoritas agama berada dalam kendali ulama marja. Nah, dari buku tersebut ada 2 istilah niyabah. 2 istilah niyabah. Khasyah, perwakilan khusus, dan ammah, perwakilan umum. Para ulama yang dijuluki marja adalah termasuk ammah. Sayang sekali tidak detil buku ini menerangkan kriteria dan sistem pengangkatan seorang ulama layak disebut marja, karena tidak setiap ulama di kalangan Syiah disebut marja. Jadi kriterianya, kalau misalkan kriterianya faqih, alamah, kemudian juga menguasai tentang permasalahan sosial, mesti ada alat ukur yang jelas tentang itu. Tetapi rata-rata karena faktor sanad, ketersambungan keguruan, dan juga genealogi kesayidan, kemudian juga faktor banyaknya pengikut, selanjutnya juga adalah faktor dari direkomendasikannya oleh marja-marja taklid yang senior, sehingga seorang ulama kemudian terangkat derajatnya menjadi seorang marja taklid. Nah, dari buku Imam Muhammad Al-Mahdi ini, saya mengetahui proses kelahiran seorang ibu yang tidak tampak tanda kehamilan secara fisik. Jadi Narjis itu ibunya itu, atau istri dari Imam Hasan Asy'ari, ayah dari Imam Mahdi ini, dia hamil tapi tidak terlihat besar. Jadi tidak ada tanda kehamilan secara fisik. Dengan bisikan dari langit, maka Imam Hasan Asy'ari mengabarkan bahwa Narjis, istrinya, dibantu saat persalinan oleh wanita dari keluarganya, kemudian melahirkan Al-Mahdi pada malam pertengahan bulan Sya'ban tahun 255 Hijriyah. Jadi Al-Mahdi ini telah lahir pada malam pertengahan bulan Sya'ban tahun 255 Hijriyah. Jadi pada tanggal 15 Sya'ban. Karena itulah kemudian disebut nisfu Sya'ban, karena pertengahan. Saya kira ini unik dan bukan peristiwa biasa, seperti kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang langsung dari Maryam binti Imran tanpa terlebih dahulu kena sentuhan laki-laki, atau Nabi Adam alaihissalam yang dicipta tanpa perantara ayah dan ibu. Dan ini sudah ranah teologi Islam. Dan pada agama lain juga ada hal ikhwal yang tidak dapat dicerna dengan nalar rasional manusia. Jadi yang terkait dengan ini perlu telah lagi, perlu kajian-kajian lagi, perlu pendalaman lagi. Selain itu, yang layak dibaca dan menjadi bahan telaah ilmiah dari buku Imam Muhammad Al-Mahdi ini, yaitu tentang kemampuan manusia hidup ribuan tahun dan keberadaannya tidak tampak dari pandangan mata lahiriah. Karena ini sudah ranah teologi, sehingga saya meyakini dan membenarkan yang dituliskan oleh Sayyid Muhammad Taqi Mudarrisi dalam buku ini betul-betul kajian atau ranah yang terkait dengan keagamaan, yang tentu saja objektivitasnya
terkait dengan keyakinan. Demikian yang dapat saya bagikan dari hasil membaca buku. Mohon maklum pada saya yang tidak mampu mengungkap substansi dari buku tersebut. Saya masih belajar dalam urusan baca dan menelaah, belum hebat dalam literasi. Mohon doanya dari pembaca, mohon doanya dari para pendengar agar saya dan keluarga sehat walafiat serta diberi kemudahan dalam urusan kehidupan dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyah wa quluniyah zalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.